Assalamualaikum kawan-kawan, perkenalkan namaku Rido. Terima kasih kawan-kawan yang telah mengklik video ini. Dan selamat datang pada segmen Mirror, Misteri dan Horor. Nah, kali ini kita bakal membahas seputar hantu-hantu di Minangkabau. Mendengar kata Minangkabau, sekilas kita sering menyamakannya dengan orang Padang. Nyatanya, Minangkabau dan orang Padang itu memiliki arti yang berbeda. Minangkabau ini merupakan gabungan daratan yang bukan hanya terdiri dari tanah Sumatera Barat saja, tapi juga ada di sebagian daerah, terutama daerah yang mengelilingi Provinsi Sumbar ini. Contohnya Bengkulu, Riau, dan Jambi. Bahkan ya, Minangkabau sendiri meliputi negeri 9 yang terletak di Malaysia. Nah, terlepas dari itu semua, Minangkabau sendiri terkenal memiliki masakan terenak di dunia, seperti rendang, dendeng, dan kebanyakan orang yang tahu itu adalah nasi Padang. Juga mempunyai desa terindah di dunia yang terletak di Pariangan. Dan Sumatera Barat sendiri, tempat asal orang Minangkabau ini ya, banyak wisata yang begitu asri dan cantik. Pokoknya banyak deh kelebihannya. Tapi tentunya Minangkabau yang di Sumatera Barat ya. Nah, karena channel ini khusus horor, bukan tentang wisata ya. Ternyata di masyarakat Minangkabau ini memiliki kisah khas tentang makhluk gaib yang tak kalah menyeramkan dari makhluk halus di Jawa maupun di Kalimantan. Dan makhluk halus atau makhluk gaib dari Minangkabau ini masih dipercaya dan menjadi legenda sampai saat ini. Jadi apa saja sih makhluk gaib khas Minangkabau itu? Bagi kawan-kawan yang penasaran, ditonton sampai habis ya. Oh ya, by the way, ini part satunya loh. Oke? 3, 2, 1, cekidot. Makhluk gaib khas Minangkabau yang pertama bernama hantu aru-aru. Hantu aru-aru adalah makhluk halus yang bergentayangan di tempat-tempat tinggi. Tempat kesukaan hantu aru-aru biasanya di atas bubungan atap, di atas pohon kayu yang besar dan rindang, serta di tempat-tempat tinggi lainnya. Biasanya orang yang akan dirasuki oleh hantu aru-aru ini adalah anak-anak yang masih bermain di waktu sore hari atau lebih tepatnya saat menjelang maghrib. Itu makanya orang-orang tua zaman dulu, maupun di Jawa kek, di Minang kek, di Batak kek, maupun di Kalimantan sekalipun, tak boleh membiarkan anak-anaknya ini masih bermain selepas maghrib. Ya, gak boleh lagi bermain gitu. Kalau udah tiba maghrib atau menjelang maghrib nih ya, harus anak-anak itu pulang ke rumah ya, atau pergi ke surau gitu. Nah, selain anak-anak yang bermain itu, bisa juga merasuki anak remaja yang suka melamun sendiri. Itu makanya jangan suka melamun sendiri-sendirian dong. Kalau kadang-kadang orang melamun gitu atau galau, bisa di chat WA-nya nggak dibalas sama si doi atau calon doi. Kebanyakan anak-anak sekarang itu main HP doang sih, nggak terlalu hobi bermain di luar kecuali masih di kampung atau di pedalaman ya. Katanya nih ya, ketika seseorang yang dirasuki oleh hantu aru-aru ini, maka orang tersebut bakal dibawa berjalan-jalan ke tempat yang indah-indah. Karena pandangan matanya telah diubah oleh hantu aru-aru. Kayak sejenis hipnotis gitulah. Kalau pilih Naruto apa namanya tuh? Yang mata merah itu kayak jurus itulah. Lupa gue. Sehingga orang yang telah dirasuki tersebut akan menurut saja kemana ia akan dibawa. Mereka yang pernah dibawa lari oleh hantu aru-aru ini menceritakan kalau dirinya dibawa bermain ke taman yang indah dengan bunga-bunga dan kupu-kupu yang warnanya cantik-cantik. Nah, selain itu ada juga yang dibawa seolah-olah sedang menaiki kuda atau naik ke atas punggung burung besar yang seolah-olah terbang ke langit melihat pemandangan yang indah. Kayak film kartun gitulah. Orang yang sudah dilarikan oleh hantu aru-aru ini sulit untuk ditemukan. Biasanya kalau udah ada orang hilang nih ya, orang sekampung ini bakal mencari sekeliling kampung dengan membunyikan canang atau bambu sebagai kentongan. Kayak tek-tek-tek itulah. Pokoknya alat yang bisa dibuat untuk berisik gitulah, untuk mencari orang hilang tersebut dan menyusuri rumah-rumah kosong maupun ke tempat pohon-pohon kayu yang besar. Meski mengerikan, hantu ini mempunyai pesannya tersendiri, yaitunya supaya membuat anak-anak ini lebih disiplin sehingga jika mau masuk waktu maghrib mereka akan segera pulang atau setidaknya pergi ke surau lah gitu. Tapi ini ada lagi nih hantu aru-aru versi yang lainnya ya.
Kalau hantu aru-aru versi ini membawa korbannya ke atas pohon aru atau waru. Pohon yang ada durinya itulah mengapa disebut hantu aru-aru. Namun yang lebih mengherankan, hantu aru-aru ini mampu membawa korbannya ke atas pohon aru atau waru. Pohon yang ada duri itu loh. Tapi pas korban ini sudah ditemukan dan berada di atas pohon itu ya kan, korbannya ini tidak terluka sedikit pun. Sedangkan pohon ini ada durinya gitu. Durinya bukan satu kayak satu-satu doang, tapi banyak durinya. Di batangnya itu ada durinya loh gitu. Tapi korbannya itu bisa tiba di atas. Heran gak sih? Tapi ini ya, waktu bakal menyelamat korban inilah yang terjadi masalahnya. Saat ingin menyelamatkannya itu harus berhati-hati dari tusukan duri. Ketika bakal menurunkan korbannya ini dari atas pohon. Korbannya juga bakal risiko terkena duri, penyelamatnya juga bakal risiko terkena duri. Aneh kan? Bukan aneh sih, lebih ke lucu aja. Supaya terhindar dari gangguan hantu aru-aru versi ini, masyarakat harus memakai baju dengan terbalik ketika berada di tempat yang sepi. Oh, jadi hantu aru-aru yang versi ini bisa menculik di tempat yang sepi gitu. Begitu pula para penolongnya yang akan mencari orang yang diduga dilarikan oleh hantu aru-aru. Harus memakai pakaian secara terbalik. Jadi ceritanya ada seorang remaja lagi nangis di bawah tangga rumahnya. Katanya nih ya, tiba-tiba pandangannya itu menjadi gelap. Ia tak sadarkan diri untuk beberapa saat. Kayak pingsan gitulah. Setelah sadar nih ya, ia malah berada di rumpun pisang. Saat itu ya kan, ia sontak langsung menangis. Dan menjerit memanggil ibunya. Tapi pas dia nangis ini atau sedang memanggil ibunya ini, suaranya itu sama sekali tak terdengar. Padahal menurut pengakuannya, ia melihat sang ibu dan beberapa warga tengah mencarinya. Nah, kasus kedua ini dialami oleh seorang lansia yang biasa dipanggil dengan sebutan Ayai. Katanya beliau, waktu itu hendak berwuduk di mata air yang jaraknya beberapa meter dari rumahnya. Namun pas mau balik, ia malah kesasar dan nggak sampai-sampai ke rumahnya. Padahal rumah si nenek ini ya, jaraknya emang dekat gitu. Si nenek ini pergi berwuduk aja gitu kan, paling masa ya jauh-jauh sekali dia pergi wuduk doang untuk sholatnya gitu. Gara-gara itulah ributlah orang-orang untuk mencarinya. Sampai lepas isya barulah si nenek ini ketemu. Duduk di bawah batang rambutan di kebun belakang rumahnya. Yang mana batang rambutan itu tumbuh di pinggir kolam yang lumayan dalam. Nah, kata salah satu warga, waktu pencariannya itu, ia sama sekali tak melihat si nenek di dekat pohon rambutan itu. Padahal udah berkeliling juga mencarinya kan. Udah dilihat juga di dekat batang rambutan itu sebelumnya, nggak ada. Selepas sisa tiba-tiba ada aja si nenek yang sedang tertidur di sana. Kan aneh. Creepy lagi ya kan. Itu makanya masyarakat Minangkabau melarang anak-anaknya bermain selepas maghrib. Takutnya nanti hilang. Atau memang dibawa sama hantu ini. Sama juga lah kayak masyarakat Jawa yang takut dibawa anaknya itu sama wewe gombel. Oke, hantu selanjutnya yang kedua ya. Next. Selanjutnya ada hantu yang bernama Inyek. Sebenarnya Inyek sendiri merupakan sebutan untuk kakek dalam silsilah keluarga di Minangkabau. Karena zaman dahulu para kakek-kakek ini menguasai macam-macam ilmu gaib. Makanya tidak aneh jika Inyek memiliki arti harimau, yaitunya merupakan jelmaan yang memiliki ilmu gaib. Inyek digambarkan sebagai harimau jadi-jadian dan dulunya merupakan piaraan para pendekar silat yang sakti akan ilmunya. Yang jelas bukan ilmu pengetahuan ya. Ilmu gaib. Ia selalu berada di dekat tuannya dan merupakan penjaga rumah maupun ladang dari orang-orang yang bermaksud jahat. Meski pemiliknya telah meninggal dunia, namun Inyek tetap berada di sekitar kediaman terakhir tuannya. Ia dianggap tidak mengganggu dan lebih dipercaya sebagai penjaga lingkungan sekitar dari gangguan pencuri. Namun tentu tak ada makan siang gratis. Dan begitu juga dengan Inyek. Jika ada pesta di sekitar kediamannya, maka yang punya hajat atau orang yang sedang pesta gitulah harus menyediakan jatah atau OPT untuknya. Jika tidak, maka Inyek akan membuat makanan yang dihidangkan
akan terasa hambar. Yang lebih ekstrimnya, ia bisa muncul di tengah kesibukan orang yang sedang mengaduk rendang atau gulai kambing ini. Pas sedang mengaduk-ngaduk itu ya kan, lalu tiba-tiba si Nyi ini muncul, sedang ikut mengaduk-ngaduk juga ya kan. Jadi para kokinya ini atau para tetangganya ini yang ikut membantu memasak ya kan, akan lari berhamburan karena ketakutan. Itu salah satu resikonya ya kalau si Nyi ini nggak dituruti. Menu jatah Nyi sederhana saja, karena ia hanya perlu disediakan sepiring nasi beserta lauk, segelas kopi dan sebatang rokok. Ia tak perlu Pizza Hut, KFC maupun MC Donald. Ada banyak versi terkait makhluk gaib yang satu ini. Inye atau harimau jadi-jadian dengan ilmu putih disinyalir merupakan turunan dari keluarga yang mana kakek dari keluarga tersebut mempunyai ilmu. Dan ilmu tersebut bisa merubah bentuk menjadi seekor harimau. Nah, harimau ini akan selalu menjaga beliau, tetapi tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Dan hanya keluarganya lah yang bisa melihat hantu ini. Tapi ini ya, wilayah Minangkabau ini luas ya kan. Soalnya ini beda wilayah, beda nagari, beda pula lah definisi tentang ini harimau ini. Bagi kawan-kawan yang dari Minang pun atau bagi kawan-kawan yang tahu lah, atau mungkin definisi ini yang aku sebutkan tadi itu berbeda dengan pendapat kalian, boleh banget komen di bawah ya. Oke, next. Hantu yang ketiga ini bernama Siampa. Sosok hantu ini digambarkan memiliki perawakan yang tinggi besar, hitam, serta mata merah yang menyala. Hampir samalah kayak genderuwo, cuma bedanya fisik dan perilakunya itu. Siampa adalah makhluk yang sangat senang jika mempunyai majikan. Jika belum ada majikannya, biasanya Siampa ini akan sering bermunculan di sore hari dan juga sekitar jam 3 dini hari. Biasanya ia ditemui di tempat agak kumuh, contohnya rumah gadang yang tidak terurus lagi, ataupun tempat dukun yang sedikit kotor. Orang-orang yang biasanya memelihara Siampa ini untuk menjaga benda berharga, hewan ternak, kebun cabai, dan masih banyak yang lainnya. Kebetulan dahulunya ya, di ranah Minang ini, anak muda suka mencuri ayam untuk disantap bersama-sama temannya itu. Kalau gue gak pernah ya. Dan si punya ayam biasanya menggunakan Siampa untuk menjaga ayam-ayamnya agar tidak dicuri lagi. Tapi nih ya, tumbal untuk Siampa ini tidak meminta nyawa, tapi sesuatu yang jorok. Contohnya menjahili majikannya dengan meletakkan jari telunjuknya yang sudah dipotong ke dalam nasi yang baru saja dimasak. Kalau dibayangkan jorok, sangat jorok sekali ya. Selain itu, mengaduk-ngaduk sambal rendang di malam hari di tangan kirinya. Keingat orang India aku jadinya. Nah, ternyata hantu aru-aru ini bisa menangis loh. Dia ini menangis di malam hari kalau majikannya itu meninggal dunia. Dan suara tangisannya itu menyerupai seorang gadis. Jadi susah juga bedakan ya. Bisa jadi ini yang menangis kuntilanak, yang bisa jadi menangis genderuwo. Kalau seorang gadis ya paling orang pikir itu kuntilanak gitu kan. Ternyata itu genderuwo. bisa jadi aja ya kan. Menurut legendanya, Siampa sangat suka mengganggu orang-orang yang tidur bergelung dengan selimut. Orang-orang yang tengah diganggu akan langsung merasa tercekik oleh kain dari selimut yang dikenakan, hingga menyebabkan dirinya sesak nafas. Hantu ini juga dikatakan sering menyebabkan orang-orang menjadi hilang ingatan. Oleh karena itu, masyarakat Minang percaya kalau ada orang yang merasa ketindihan ketika tidur, maka orang tersebut telah diganggu oleh Siampa. Ngomong-ngomong soal ketindihan, aku sendiri juga pernah mengalami hal yang sama. Tapi ketindihan yang aku alami ini beda dari ketindihan kebanyakan orang. Kalau orang kan ketindihannya dihimpit gitu, dihimpit di depan atau di belakang. Kalau aku enggak, aku memang sumpah, aku benar-benar pernah mengalaminya. Tahu nggak apa ketindihannya? Ketindihannya itu emang kayak dicekek gitu. Sumpah demi Allah, aduh aku langsung merinding. Aku emang kayak dicekek gitu di kamar sendiri gitu. Nah ceritanya begini. Pas itu kalau nggak salah aku tidur sehabis maghrib. Udah maghrib ya kan. Jadi aku tidur. Nah pas aku tidur itu kayak dicekek gitu. Jadi pas aku dicekek itu aku langsung langsung sadar. Cuman mata ini susah dibuka. Mulut ini
susah sudah digerakkan gitu. Tapi langsung aku berkata dalam hati, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Gitu. Jadi aku berusaha membuka mataku sama mulutku ini, minta tolong gitu. Jadi pas aku kayak ketindihan dicekek gitu, aku pikir ini paling kayaknya si teman aku gitu. Atau enggak adik aku yang ngerjain aku, atau ada orang yang ngerjain aku. Nah, pas aku udah buka mataku ini ya kan, kamar ini gelap gitu kan, di luarnya terang. Jadi kulihat sekeliling nggak ada apa-apa gitu. Nah, saya habis terbaring itu aku langsung duduk ya kan. Jadi nafas aku ini langsung sesak gitu. Deh ada kok gitu. Nah, aku langsung lari keluar dan keadaan kamar saat itu gelap gitu. Jadi ruangan tamu itu terang, kamarku gelap gitu. Langsung aja aku keluar gitu kan, lihat sekeliling kamar ini. Ternyata nggak ada apa-apa loh. Tapi sumpah aku sendiri pernah mengalaminya. Bagi kawan-kawan yang pernah mengalaminya, mungkin sama kayak aku, jangan lupa komen di bawah ya. Oke, next. Hantu Suluh adalah hantu yang tinggal atau bersemayam di perbukitan atau di rumput-rumput bambu. Hantu Suluh sendiri wujudnya seperti percikan api yang melayang-layang dan munculnya itu setelah azan maghrib hingga menjelang pagi. Suluh ini biasanya digunakan oleh para dukun yang akan menyantet seseorang, katanya begitu ya, hingga orang tersebut akan mengalami hal-hal yang mengerikan. Namun mitosnya, hantu dalam percikan api ini akan menghilang bila ada orang yang melihatnya. Emang mau itu cara hantu Suluh dak sana? Sambu ambu orang Minang loh, ambu awak den orang Minang loh. Wah den ku kasar dan nganyo ndak. Nah cerita ini aku juga pernah mengalaminya loh. 2 kali malahan. Yang pertama saat itu aku masih surau ya kan. Ceritanya begini. Kejadiannya saat aku masih kecil, yaitunya aku lagi di surau. Nah, sehabis maghrib itu orang belum belajar nih ya. Masih bermain-bermain gitu di sekitar surau itu. Nah, kebetulan di depan surauku ini surau kan. Nah, ini bukit nih. Namanya Bukit Kili ya kan. Ada bukit gitu. Jadi aku berdiri dekat pintu gitu. Jadi aku lihat, ya itu apaan, ada obor kataku kan. Jadi teman-temanku ini langsung melihat, itu apaan ya gitu kan. Jadi aku sendiri pikir saat itu bisa jadi ya kan. Ada orang di kebun di bukit itu sedang membawa obor gitu. Kayak api, kayak orang membawa obor, cuman berderet gitu kan. Kayak orang membawa obor dari jauh. Jadi aku juga pikir itu orang mungkin ya, mengapain orang malam-malam di kebun gitu. Saya bisa baca artikel ini, bisa jadi yang kulihat itu hantu Suluh. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komen di bawah. Nah, cerita yang kedua ini aku alami sendiri saat masih kelas 3 madrasah. Nah, kebetulan saat itu ya kan bakal ujian UN yang 20 paket soal itu. Mau nggak mau ya harus belajar ya kan supaya lulus. Nah, aku belajar ke rumah temanku yang cewek yang bernama Dani. Sama sepupu aku yang kembar lah, cowok. Belajar lah kan di rumah Dani itu. Tapi kami nggak satu sekolah ya. Aku madrasah, mereka yang bertiga ini SMA. Nah, pas di rumah Dani itu, ada sepupu aku yang kembar, ada si Dani, terus ada kawannya Mila yang dari SMK gitu. Cuman kalau dari SMK ujian kami tentu nggak sama ya kan pembahasannya. Tapi kalau SMA sama madrasah pada saat itu yang ujian pakai 20 soal itu soalnya sama gitu, materinya sama lah. Nah rumah Dani ini kan rumah Dani ini sawah nih. Ini sawah, ini jalan pemotong. Nah ini ada kebun kebun pepaya gitu. Nah pas itu aku di dalam, jadi ada saudara sepupu aku yang kembar ya kan, lagi duduk di luar. Pada saat itu sekitar jam 9 malam lah. Jadi yang kembar ini melihat ke pohon pepaya, kayak ada pohon pepaya yang dibakar, yang kayak ada api gitu. Jadi aku dipanggil sama si kembar itu. Jadi aku lihat keluar, nggak ada. Nah kayak itu, nggak ada gitu. Jadi aku lihat lagi ternyata emang ada api. Api yang sedang membakar pohon pepaya pada saat itu. Jadi kok ada orang bakar sampah ya, kataku saat itu ya kan. Kupikir ada orang yang sedang bakar sampah di dekat pohon pepaya itu. Pohon pepayanya nggak tinggi loh, rendah. Aku panggil si Dani sama si Mila ini, itu ada api. Nah si Dani dan Mila ini keluar. Pas mereka ini keluar, apinya hilang gitu. Jadi si Mila dan Dani ini masuk lagi nih ke dalam. Pas api itu muncul lagi, aku panggil mereka. Jadi pas mereka ini udah keluar kan, mereka lihat langsung kan, memang benar ada api yang sedang berjalan di atas daun pepaya itu. Tapi yang anehnya ini ya,
api yang kulihat itu nggak membakar pohon pepaya itu loh. Kayak berjalan doang gitu, kayak gitu doang. Sumpah loh, sumpah. Jadi api itu hilang muncul, tapi nggak membakar loh, nggak membakar pohon pepaya itu. Nah pas aku berjalan pulang ya kan, ini rumah Dani, nah, ini kan pohon pepaya tadi ya kan, nah, ini jalan, ini kan aku bawa motor nih, yang si Kembar juga udah duluan bawa motor di depan aku. Si Kembar ini kebetulan bawa motor gede kalau nggak salah, jadi mereka kan satu motor, nah, jadi aku sendirian belakang kan, pakai Vario. Jadi aku sorot lah gitu pakai lampu jauh tuh, kebun pepaya itu ya kan, yang ada api tadi. Langsung ku sorot, ku beranikan diri untuk sorot tuh pakai cahaya lampu motor. Jadi apinya tadi langsung hilang loh gitu. Api yang berjalan di atas daun pepaya itu langsung hilang doang. Jadi udah lama ku sorot ya kan, api itu nggak muncul-muncul, hilang begitu saja gitu. Dan anehnya pohon pepaya yang ku senter itu pakai motor lampu jarak jauh, nggak terbakar sedikit pun. Aneh kan? Kalau bahasa Jawanya itu banaspati, tapi banaspati itu setauku bulat, jadi dia bisa terbang gitu. Sedangkan yang aku lihat ini kayak apinya nggak satu, tapi ada beberapa gitu kan, kayak percikan api yang kayak sedang membakar pohon pepaya itu. Tapi anehnya pas udah aku sorot itu langsung hilang gitu, langsung lari itu apinya. Bukan lari sih, langsung hilang. Mungkin ada kawan-kawan yang sama pengalamannya sama aku. Jangan lupa komen di bawah ya. Demikianlah sekilas kisah tentang hantu versi orang Minang. Percaya atau tidak, itu semua bergantung kepada diri masing-masing. Dan bagi yang percaya, tak usah takut. Tuhan yang Maha Kuasa di atas segalanya. Nah, bagaimana pendapat kawan-kawan semua tentang hantu Minang ini? Tapi ini baru part 1 ya, nanti ada lagi part 2-nya. Jangan lupa kalian komen di bawah ya. Nah, khususnya mungkin ada orang-orang Minang juga yang sedang nonton film sedang nonton konten Iko. Kalau tahu tentang hantu Nanampek Koko, jangan lupa komen di bawah ya. Kalau kalian tahu ceritanya, atau mungkin cerita di negara kalian beda di cerita negara awak. Yo, jangan lupa komen di bawah. Nah, sekian videoku kali ini. Terima kasih buat kawan yang telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa kasih like-nya kalau kalian suka. Yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe dong. Dan nyalakan notifikasinya, oke? Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!